Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu ya. Oh ya, di video kali ini penampilanku berbeda kan? Karena apa? Karena hari ini waktunya kita belajar. Nah, belajar yang aku maksud di sini adalah kita saling sharing, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman gitu. Nah, jadi di sini ketika aku menjelaskan sesuatu hal, tetap aku juga sedang belajar. Jadi di sini tidak ada yang menggurui dan tidak ada yang digurui. Oke? Nah, sebelum ke topiknya, aku ingetin untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu update dan gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Aku kasih waktu untuk yang belum subscribe, segera subscribe ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel aku. Jadi dengan teman-teman subscribe channel aku, teman-teman udah mensupport aku supaya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke, season waktunya kita belajar. Kali ini aku akan membahas tentang temper tantrum pada anak usia dini ya guys. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang udah memahami apa itu temper tantrum, terus penyebabnya bagaimana, terus cara mengatasinya seperti apa. Mungkin teman-teman udah banyak mungkin yang sudah tahu itu, tapi tetap di sini aku juga pengen berbagi pengalaman aku untuk menghadapi anak yang temper tantrum. Pengalaman yang aku maksud adalah ketika aku sedang bermain atau menjaga sepupu aku yang kebetulan dia saat ini berusia 2 tahunan. Jadi pengalaman aku sesekali aku pernah melihat sepupu aku ini kayak temper tantrum gitu. Jadi aku coba terapkan apa yang aku ketahui untuk mengatasi temper tantrum sepupu aku. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa sih temper tantrum itu, jadi temper tantrum ini adalah perilaku yang sering terjadi pada anak prasekolah yang ditandai dengan luapan emosi dan perilaku yang berlebihan akibat kemarahan dan kondisi frustasi anak dengan gejala klinis seperti anak keras kepala, menentang, terus juga marah, terus menangis, guling-guling, berteriak, menendang, terus kayak sikap yang bisa membahayakan dirinya dan lingkungan sekitar sebagai akibat kesulitan meregulasi emosi dan perilaku sehingga mengakibatkan distres pada orang tua dan lingkungan sekitar. Nah, biasanya anak yang temper tantrum ini terjadi karena biasanya dia itu masih belum mampu mengutarakan, mengatakan, menyampaikan keinginan dan juga tujuan yang ingin dicapai karena belum matangnya kemampuan kognitif, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian masih belum memahami kayak aku masih belum jelasin temper tantrum ini seperti apa nih. Aku ada video sepupu aku yang sedang nangis, yang sedang emosi karena dia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Check it out. Nah, apakah temper tantrum ini normal? Jadi, temper tantrum ini normal pada usia 1-4 tahun, biasanya saat anak-anak sedang belajar mengendalikan emosi dalam suasana situasi yang penuh tekanan, yang disebabkan oleh rasa bingung, terus bosan, putus asa, yang berlangsung selama 10-15 menit, kemudian emosi atau perilaku tersebut sudah mulai mereda perlahan-lahan, kayak gitu. Kapan temper tantrum ini disebut abnormal? Jawabannya, jadi temper tantrum disebut abnormal bila menetap sampai dengan usia 5 tahun, bertahan lebih dari 15 menit, sering terjadi dan anak gagal dalam meregulasi emosi, di mana anak tampak impulsif, hiperaktif, dan tidak dapat ditenangkan. Nah, biasanya dianggap abnormal bila terjadi lebih dari 5 kali dalam sehari dan kondisi tetap atau malah semakin memburuk saat periode tantrum terjadi. Oke, nah di sini udah ada tabel untuk membedakan tantrum yang normal dan juga abnormal, biar teman-teman ini bisa membedakannya ya. Sebelum melanjutkan lagi, aku dapat ilmu tentang temper tantrum ini dari salah satu buku yang menjelaskan bagaimana mengatasi temper tantrum pada anak. Nanti aku kasih linknya di deskripsi, jadi kalian bisa cek sendiri, bisa klik linknya, jadi biar kalian bisa baca-baca lebih lengkap lagi di sana bukunya.
Nah, temper tantrum ini disebabkan oleh beberapa hal ya, yaitu indikator masalah keluarga yang meliputi. Yang pertama, disiplin orang tua yang tidak konsisten. Nah, di sini yang dimaksud disiplin orang tua yang tidak konsisten itu adalah ketika misal orang tua mengajarkan kedisiplinan pada anak, misal jam sekian waktunya tidur, jam sekian waktunya main, jam sekian waktunya makan kayak gitu. Suatu ketika orang tua tersebut tidak disiplin, jamnya berbeda atau diganti dengan hal lain gitu. Jadi di situ kan anak merasa bingung atau anak merasa biasanya aku jam segini waktunya makan, jam segini waktunya main, tapi ketika dirubah ataupun berubah-ubah nggak konsisten gitu, anak kan merasa bingung dan pastinya berontak. Nah, karena anak belum bisa meluapkan emosi, belum bisa kayak mengutarakan, kayak ngomong gitu, jadi dia luapkan dengan cara kayak menangis, terus ya berontak seperti yang aku jelaskan sebelumnya tadi. Nah, yang kedua yaitu terlalu banyak mengkritik. Jadi kalau misalkan orang tua ini terlalu banyak mengkritik gitu, ngomen-ngomen kondisi atau kekurangan anak, jadi kan anak ini merasa tidak dihargai, tidak bernilai. Jadi dia itu kayak merasa apa yang dia lakukan itu selalu salah dan kurang di mata orang tua. Yang ketiga itu orang tua yang protektif atau kurang perhatian. Jadi kalau misalkan anak kurang perhatian, kurang kasih sayang dari kedua orang tua, jadi kan anak itu berpikir kalau dia itu tidak diperhatikan. Nah, penyebab lain dari temper tantrum itu ketika anak merasa lapar, terus bosan, terus capek atau lelah gitu ya. Kalau misalkan kalian tanya, Kak, temper tantrum ini emangnya ada berapa sih? Jadi temper tantrum ini ada dua macam ya guys, teman-teman. Yang pertama itu temper tantrum frustasi. Nah, yang kedua itu temper tantrum manipulatif. Temper tantrum frustasi itu menurut Dr. Sears dapat terjadi karena anak dalam kondisi kelelahan, terus rasa lapar, bosan, stimulasi yang berlebih, atau karena anak sedang sakit gitu. Sedangkan temper tantrum manipulatif itu muncul apabila anak menginginkan sesuatu dan ingin segera dipenuhi keinginannya. Perilaku tantrum ini bertujuan untuk kedua-duanya ya. Kedua macam temper tantrum ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari keluarga dan juga lingkungan sekitar, dan sebagai usaha anak untuk terkabulnya atau mendapatkan keinginan dan tujuannya. Nah, teman-teman, jadi di sini bagian yang terpentingnya ya, di sini ada 10 langkah cara untuk menangani atau mengatasi anak yang sedang tantrum, oke? Nah, cara yang pertama yaitu belajar mengendalikan kemarahan sendiri dan orang lain. Misalkan dalam kondisi ini anak melakukan kesalahan seperti menumpahkan makanan atau minuman di lantai, yang dimana lantai tersebut sudah dibersihkan sama orang tua, atau bahkan kayak mainan-mainannya itu berserakan, berantakan kemana-mana. Nah, orang tua harus belajar mengendalikan emosi, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar atau berperilaku negatif atau memukul anak atau melakukan kekerasan pada anak lah. Jadi gimana caranya mengendalikan emosi? Bisa dengan cara ibu mau ke dapur atau ibu mau ke kamar mandi dulu, karena adik di sini sudah ngotorin lantai atau berantakin mainan. Sebelum ibu kembali, mainannya harus sudah beres, lantainya harus sudah bersih, misalkan seperti itu. Jadi jangan sampai orang tua ini mengeluarkan kata-kata kasar atau bahkan berperilaku kasar. Selanjutnya itu mengalihkan perhatian atau mengarahkan anak. Sebagai contoh, misal di rumah ini ada baskom yang sudah berisi air. Nah, anak ini mau mainan air di dalam rumah nih. Nah, jadi tugasnya orang tua dialihkan perhatiannya dengan cara, adik, airnya ini lebih baik ditaruh di luar, yuk ditaruh di luar, jadi adik bisa main sepuasnya di luar, gak apa-apa, kayak gitu. Jadi diarahkan, jangan sampai gimana caranya anak tersebut gak main air di dalam rumah, jadi diarahkan keluar, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah singkat dan jelas dalam mendisiplinkan anak. Nah, misalkan di sini contohnya anak-anak marah atau nangis karena menginginkan sesuatu gitu. Nah, orang tua di sini dilihat dulu anaknya, dibiarkan nangis, dibiarkan emosi dulu gitu, dengan cara amankan dulu barang-barang yang ada di sekitar, jangan sampai melukai anak tersebut, biar anak tersebut tetap aman gitu, biar nggak membahayakan orang sekitar juga. Jadi ditempatkan di tempat yang aman, intinya dibiarkan anak tersebut meluapkan emosinya beberapa menit gitu, sampai anak-anak tersebut itu benar-benar mampu mengendalikan emosinya, benar-benar udah reda tantrumnya gitu. Jadi jangan, misalkan kasus yang seperti ini tuh banyak ya, misal pas jalan-jalan terus anak ingin sesuatu gitu, karena memang barangnya tersebut memang nggak dibutuhkan anak, jadi orang tua nggak membelikan gitu. Jadi dengan tidak tercapainya keinginan kan pastinya anak marah. Nah, pasti kan di jalanan atau di toko biasanya sering terjadi kan kayak nangis, guling-guling. Nah, sebenarnya itu nggak apa kalau misalkan dibiarkan, tapi ya dipindahkan dulu, diamankan dulu, terus dibiarkan nangis, tapi tetap kita awasi sampai memang tantrumnya benar-benar reda gitu ya. Nah, yang keempat itu menemukan penyebab munculnya
amarah atau tantrum pada anak. Nah, di sini teman-teman, bagaimana caranya untuk mengetahui penyebabnya? Ya teman-teman ngomong dari hati ke anak, tanya dengan kata-kata yang lembut, dengan penuh kasih sayang gitu. Sebenarnya apa yang diinginkan, terus dijelaskan juga, adik kalau misalkan seperti itu nggak baik loh, nggak bagus. Bilang kalau misalkan ingin sesuatu ngomong aja, jangan marah-marah. Kalau misal anak yang kecil kan cenderung nangis, didiamkan dulu seperti cara yang nomor 3, didiamkan dulu sampai tantrumnya benar-benar reda, baru kita amati kayak sebenarnya apa yang dia inginkan. Biasanya kan anak kecil paling kalau misalkan nangis rewel gitu ya kalau nggak lapar, haus, atau ada yang kurang nyaman di tubuhnya atau bagaimana. Jadi orang tua kan biasanya lebih peka ya dengan keadaan tersebut. Selanjutnya itu menghindari tindakan mempermalukan anak tentang amarahnya gitu. Keluarga yang sehat ini biasanya itu mempersilahkan anak meluapkan emosinya, maksudnya kayak mengungkapkan perasaannya, hal-hal yang tidak nyaman di hatinya, kayak mempersilahkan anak itu bercerita, curhat apa yang ingin dia ceritakan gitu. Misalkan dia marah, ya nggak apa-apa marah, tapi setelah itu kan anak dipersilahkan untuk mengutarakan amarahnya, penyebabnya itu karena apa, seperti itu. Nomor 6 ini dengan cara mengajari anak untuk mengenali tingkatan intensitas amarah pada anak. Jadi biasanya di usia 2,5 tahun ini anak kan udah mulai memahami kalau marah itu merupakan luapan emosi yang berbeda-beda dalam setiap orang. Kalau marah itu pasti kan berbeda-beda, nggak sama gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak kalau misalkan ada masalah yang kecil, kalau misalkan marah jangan sampai yang membludak, sampai banting-banting barang, guling-guling atau menyakiti dirinya atau lingkungan yang di sekitar. Yang ketujuh, caranya menetapkan batas yang jelas dan harapan yang tinggi untuk anak mengatasi kemarahan yang sesuai dengan usianya, kemampuannya, dan juga temperamen anak. Contohnya misalkan pas anak-anaknya udah sekolah nih, udah sekolah TK atau PAUD atau gimana, terus dalam kondisi tersebut anak tersebut itu marah karena ada yang tidak nyaman tadi. Nah, tugasnya orang tua yang memberikan pengarahan, tetap bilang dengan cara yang baik. Misal, ibu nggak suka kalau adik marah seperti ini, kalau adik menyakiti temannya adik gitu. Kalau misalkan marah boleh dengan ngomong apa yang tidak diinginkan, apa yang tidak disukai, adik inginnya apa, jangan sampai menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Terus juga bersikaplah adik, misalkan adik kepengen seperti ini, adik nggak mau diperlakukan seperti ini, ya adik juga harus memperlakukan orang lain layaknya adik ini diperlakukan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu dengan memperhatikan, memuji, dan memberikan penghargaan kepada anak atas tindakan atau perilaku yang sesuai atau yang baik. Jadi misalkan anak memiliki prestasi atau melakukan tindakan yang baik, kita sebagai orang tua memuji, terus ngasih hadiah kayak sebagai apresiasi bahwa dia sudah mencapai sesuatu yang baik kayak gitu. Jadi dengan seperti itu anak akan terpacu, oh ya aku kalau baik seperti ini akan dipuji sama orang tua, aku kalau mencapai ini akan dikasih hadiah seperti itu. Jadi anak berpikirnya kayak aku harus berbuat baik supaya aku dikasih hadiah, supaya aku dipuji, supaya aku lebih disayang orang tua lagi kayak gitu. Dikasih motivasi gimana caranya anak ini selalu berbuat baik. Ke-9 itu menjaga komunikasi yang terbuka pada anak. Nah, kadang kan ada orang tua itu yang nggak terbuka ya, kayak layaknya orang lain aja. Nah, sebenarnya ini itu nggak disarankan ya, sebagai peran kita sebagai orang tua, jangan sampai anak ini merasa bahwa orang tuanya ini ya orang lain, nggak seperti teman, nggak seperti sahabat. Jadi dengan seperti itu anak kalau misalkan mau ngomong sesuatu, mengutarakan perasaannya jadinya kayak takut ataupun kayak terhalang gitu. Jadi sebenarnya hal ini itu harus ditanamkan sejak dini. Kita harus seperti teman dari anak kita gitu. Nah, yang terakhir itu mengajarkan pengertian dan empati dengan cara menyadarkan anak mengenai efek tindakannya pada orang lain. Jadi kalau misalkan anak sedang marah, terus nggak sengaja kayak melukai atau mungkin belum sampai melukai, mau melukai orang lain atau lingkungan sekitar, kita kasih pengertian. Adik kalau misalkan marah dengan membanting-banting barang atau dengan guling-guling terus membahayakan adik sendiri, terus orang lain, kalau misalkan adik terluka nanti efeknya kayak gini, adik sakit, terus harus ke rumah sakit, nggak bisa sekolah, nggak bisa main lagi kayak gitu. Jadi dikasih pengertian yang baik sih, dengan cara yang baik juga. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau teman-teman suka sama video ini, like, kasih jempolnya ya di video ini. Dan kalau misalkan ada masukan, terus ada kritik dan saran yang positif buat aku, terus ada ide-ide aku harus buat video apa lagi ke depannya, boleh teman-teman tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini.
Dan juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke akun sosial media kalian supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk buat konten-konten selanjutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum.